Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fi ma ma'na al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak Ibu di Rahman, ya insyaallah rahmat Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 6 Dzulhijjah. Hanya tinggal beberapa hari lagi insyaallah puncak rangkaian ibadah haji akan segera kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kelancaran, kemudahan, kenyamanan, kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan nilai haji yang mabrur untuk kita semua. Salawat dan juga salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah berpegang teguh dengan risalahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menghangatkan suasana pagi di kota Mekah ini, mari kita sama-sama gemakan kumandang talbiyah, mudah-mudahan menjadi pemantik semangat untuk kita menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah mulai tanggal 8 Dzulhijjah rangkaian ibadah haji akan kita lakukan, ya. Insyaallah kita rencana akan diberangkatkan menuju Mina pada hari Ahad malam tanggal 7 Dzulhijjah, ya, karena bis yang disiapkan oleh muassasah melalui maktab itu akan digunakan oleh maktab mengangkut jamaah yang dari hotel langsung ke Arafah mulai tanggal 8 jam 7 pagi gitu, sehingga yang tarwiyah diberikan kesempatan untuk melakukannya namun akan diberangkatkan lebih awal, yaitu pada malam 8 Dzulhijjah. Maka insya Allah Ibu dan Bapak rahimakumullah, mulai besok maghrib kita semua sudah dalam keadaan standby di kamar masing-masing sampai ada komando untuk turun ke lobi, ya. Dan pastikan kartu nusuknya harus ada pada setiap jamaah, karena nanti jamaah akan boleh masuk ke dalam bis setelah kartu nusuknya di-scan oleh panitia. Baru bisa masuk ke dalam bis. Setelah cukup dan penuh, bis itu akan segel pintunya dan diberangkatkan menuju Mina. Demikian sampai 312 jamaah dari kloter 19 JKS. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, tanggal 8 Dzulhijjah
kita akan berada di tenda Mina, dan pertama yang kita lakukan adalah mandi ihram untuk haji. Dan ini dilakukan oleh semua tanpa kecuali, ya. Mandi ihram untuk haji, kemudian pakai baju ihram. Setelah kita pakai baju ihram, kita bersama mengucap niat untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajjan. Bagi yang membadalkan seperti mungkin Pak Budiono, Pak Mustafa, kemudian Ustadzah Yusni, mungkin juga Ustadz Armi, mungkin Pak Kustiawan barangkali akan membadalkan orang lain, Ustadz Moksan pasti akan membadalkan yang lain. Maka jangan lupa sebutkan siapa yang akan dibadalkannya. Misal, labbaik Allahumma hajjan an Mustafa bin Ahmad. Kalau yang dibadalkan adalah Mustafa bin Ahmad, dengan catatan yang membadalkan sudah harus pernah berhaji. Yang belum berhaji, maka mohon izin hanya boleh untuk dirinya sendiri. Maka setelah kita mengucapkan niat ihram untuk berhaji, lanjut dengan kumandang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka mulailah berlaku larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh berbuat rafas, ya. Rafas itu campur suami dan istri serta segala sesuatu yang menjurus mengarah ke arah situ. Bertutur yang kurang senonoh, ya, Masya Allah. Kemudian jaga lisan untuk tidak menyakiti saudara kita. Yang kedua, tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu bisa di dalamnya alam maksiat atau melanggar sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang ketiga, tidak boleh jidal, berbantah-bantahan. Sehingga mohon tata hatinya, jaga emosinya, karena bisa jadi pasca kita mengucapkan niat untuk berhaji, hal kecil yang biasanya itu tidak masalah, maka bisa jadi itu menjadi bibit masalah. Maka mohon Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau kemarin sebelum tanggal 8 Dzulhijjah kita sering mendengar teman-teman tertawa begitu lebar sekali, bercanda dengan teman-temannya, insya Allah itu tidak masalah. Namun nanti mulai tanggal 8 Dzulhijjah, usahakan gigi atas dan bawah tidak bermusuhan. Ya, jaga tawanya, jaga adab ketika kita ketawa, dan juga mohon ketika sudah mulai tanggal 8 Dzulhijjah, jaga candanya dengan teman. Sebelum kita berhaji, canda seperti apa saja teman kita maklumi. Tapi kalau sudah mulai tanggal 8, itu cukup lumayan sensi. Sehingga lebih baik kita banyak-banyak isi lisan kita dengan zikrullah, dengan tahmid, dengan tahlil, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah adalah mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau mengulang-ulang ayat yang memang kita hafal. Meskipun ayat yang kita hafal itu surat yang pendek. Misal Al-Ikhlas. Tidak mengapa kita ulang-ulang Al-Ikhlas daripada kita bersenda gurau dengan teman, kemudian muncul sesuatu yang tidak baik di hati kita semuanya. Kelas, insya Allah di waktu duha, tanggal 8 Dzulhijjah, kami akan minta jamaah untuk melakukan sholat duha di tenda Mina. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Kemudian tilawah Al-Quran, talbiyah, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu zuhur datang, insya Allah kita akan kumandangkan azan zuhur, lantas langsung qomat tanpa ada qobliyah.
Sholat zuhur dikosor 2 rakaat dan juga tidak ada ba'diyah. Habis sholat zuhur dikosor 2 rakaat, kita akan berzikir seperti kita sholat fardu biasa, kemudian berdoa karena ini momentum dan tempat yang istimewa untuk kita berdoa. Puas berdoa, kita akan gemakan talbiyah. Karena hal yang baik ketika kita dalam keadaan ihram memperbanyak mengucap talbiyah. Mungkin 8 kali, 9 kali, atau 10 kali kita talbiyah. Setelah itu sambil menunggu datangnya makan siang, kita akan isi waktu yang baik di Mina dengan kultum. Kuliah terserah atau datang makan siang, kita akan makan siang bersama di tenda Mina. Kemudian istirahat, asar datang, kita akan kumandangkan adzan asar, langsung qomat, tidak ada sholat yang menyertainya. Di qasar 2 rakaat. Ya, mohon izin, tidak dijamak dan diqasar. Meskipun kita termasuk musafir. Karena Nabi yang berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah, jaraknya 470 kilo, itu adalah musafir, dan Nabi ketika di Mina, salatnya hanya dikosor 2 rakaat saja, tanpa digabung dengan asar. Habis kita salat asar dikosor, kita berzikir, berdoa kepada Allah, lantas kita talbiyah dan kultum yang kedua. Ya, Masya Allah. Tidak nunggu makan sore karena belum waktunya. Insya Allah nanti sekitar jam 5 ketika matahari mulai meredup, kita akan keluar dari tenda untuk melihat posisi tenda kita ada di mana. Mapping area Mina. Termasuk nanti kita akan kenalkan jalan menuju tempat melempar jumrah. Ya, Masya Allah. Karena kalau kita tidak tahu, di depan posko haji Indonesia yang ada di depan terowongan Mina, itu jalurnya tidak sama dengan jalur jalan yang ada di kota Makkah ini. Ya, Masya Allah. Khalas, Ibu dan Bapak rahimakumullah, jalur masuk dan jalur pulang dari Jamarat itu berbeda. Maka nanti kita akan coba gladi resik jalan dari tenda Mina sampai ke mulut terowongan. Ya, nggak usah sampai ke Jamarat karena kejauhan hampir 3 km. Sayang ya. Nanti kita pulang lagi ke tenda. Boleh Ibu dan Bapak mandi sore. Tapi ingat, karena kita sedang dalam keadaan ihram, gunakan sabun mandi yang tidak mengandung wangian. Boleh mulai sekarang minta kepada Rumbai sabun yang di kamar mandi. Ya, karena sabun yang di kamar mandi itu sepertinya tidak mengandung parfum. Ya, boleh minta satu orang satu bawa ke Mina. Kalau yang sudah bawa dari Jakarta, insya Allah itu lebih baik. Lupa nggak bawa, ya sudah. Yang penting basah badannya. Kelas. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maghrib datang, kita akan kumandangkan adzan maghrib, tidak ada qobliyah, langsung qomat, sholat maghrib 3 rakaat secara berjamaah. Ya, berzikir, berdoa kepada Allah, lantas ada kultum yang ketiga, sembari menunggu waktu sholat isya. Isya datang, kita akan kumandangkan adzan isya, kemudian qomat, tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah, salat isya dikosor 2 rakaat. Berzikir, berdoa kepada Allah, insya Allah kemudian istirahat tidur. Dan itulah yang disebut dengan mabit, tidur di waktu malam di tenda Mina malam 9 Zulhijjah. Ya, Masya Allah. Kelas, nanti jam 3 dini hari, insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan untuk bangun, mandi, dan sholat qiyamul lail. Yang sudah biasa qiyamul lail, maka akan lebih utama sholat malam sendiri-sendiri. Ya, yang belum biasa mau berjamaah, monggo silahkan.
Yang ingin tahajud bersama dengan pasangannya, suaminya yang menjadi imam, biar nanti habis tahajud dilanjut dengan doa bersama dengan suami dan istri, monggo. Karena pada malam 9 Dzulhijjah tenda Mina itu masih kosong. Karena yang ke Mina pada tanggal 8 hanya 19 CKS dan sebagian dari jemaah asal Solo, ya, SOC. Jadi yang lainnya tidak ada, semua menginap di Arafah. Maka pada malam itu Pak Endang boleh cari Ibu Susi di mana tenda yang nyaman. Pak Ahmad boleh nanti cari tenda besar cuma berdua dengan ibu juga boleh. Ya, insya Allah pada malam 9 Dzulhijjah. Ketika subuh datang, kita akan kumandangkan adzan subuh. Mohon izin, kemudian sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Karena sholat qobliyah subuh Nabi tidak pernah tinggalkan, baik saat di kota Madinah maupun ketika Rasul sedang safar. Setelah sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kita akan qomat sholat subuh 2 rakaat, lantas berzikir, berdoa kepada Allah, sembari menunggu bis dari maktab yang akan mengangkut kita dari Mina menuju Arafah, bisa kita isi dengan zikir pagi dan petang. Usahakan sebelum kita berangkat ke Arafah, semua bisa mandi dan semua bisa buang hajat di toilet yang ada di tenda Mina. Karena di Arafah sudah penuh oleh seluruh jamaah haji yang datang mulai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, itu Masya Allah. Kalau Ibu dan Bapak rahimakumullah, selama perjalanan dari Mina sampai ke Arafah, akan melewati Musdalifah, baru sampai di Arafah, iringi dengan gema talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh sekali-kali iringi dengan kumandang pujian kepada Allah, istighfar kepada Allah, sembari terus kita menata hati, pantaskah diri untuk datang ke padang Arafah. Kelas, kita akan menapik tenda yang sudah dikoordinasikan dengan ketua kloter. Jadi bukan diplot oleh Ustaz Muhsan, ya, tapi sudah dikoordinasikan dengan ketua kloter. Ya, Masya Allah, kita akan tempati tenda. Nanti mohon izin, tenda di Arafah, usahakan bapak-bapak yang ada di depan, di belakang ibu-ibu, ya, karena arah kiblatnya adalah ke depan tempat bapak-bapak, sehingga ketika masuki waktu sholat duhur dan puncaknya wukuf tidak perlu lagi geser-geser. Tapi mohon lapang dada buat ibu-ibu, karena ibu-ibu ada di belakang dan pintunya ada di wilayah ibu-ibu, maka mungkin nanti ibu-ibu agak sedikit terganggu oleh lalu lalang bapak-bapak ketika ingin ke toilet ataupun ketika ada distribusi makanan untuk jamaah haji kloter 19 CKS Bapak, insya Allah. Nah, itu hanya dari zuhur sampai maghrib saja. Kelas. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, silahkan isi waktu itu dengan istirahat, karena puncaknya wukuf mulai zuhur sampai maghrib. Usahakan Ibu dan Bapak mohon izin kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga untuk tidak saling mencari atau punya keinginan bertemu di padang Arafah. Memang ada sedikit rasa emosional ketika kita punya saudara yang hari ini berhaji, kemudian dipertemukan di Arafah. Ada sedikit sensasional ketika kita bisa bertemu teman di Arafah. Tapi sayang, ini hanya terjadi setahun sekali dan mungkin seumur hidup untuk kita sekali saja. Maka lebih baik kita banyak-banyak di tenda, karena sudah jam 10, panasnya luar biasa. Kita istirahat saja di dalam tenda menunggu waktu zuhur.
Begitu masuk waktu zuhur, upayakan semua perbaiki wudhunya. Kemudian tempati tempatnya masing-masing mengarah ke arah kiblat. Sembari menunggu waktu zuhur, kita isi dengan talbiyah, kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan tilawah Al-Quran. Begitu memasuki waktu zuhur, insya Allah kita akan sampaikan terlebih dahulu khutbah Arafah. Ya, sampaikan khutbah Arafah, kita simak khutbah Arafah. Selesai kita menyimak khutbah Arafah, kita akan kumandangkan azan zuhur, kemudian iqamah, salat zuhur dikosor 2 rakaat. Langsung qomat yang kedua, salat asar 2 rakaat. Sehingga berbeda salatnya di Arafah dan di Mina. Di Mina hanya berlaku qasar, sedangkan di Arafah itu boleh dan dituntun jamak dan qasar takdim. Salat asar dilakukan di waktu zuhur. Rasul ingin memberikan kesempatan kepada umatnya mengisi waktu yang singkat, menunggu 13 tahun dan belum tentu bisa berulang kembali untuk menyibukkan diri dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Khalas, selesai kita salat zuhur dan asar di jamak dan qasar. Bapak dan Ibu baca zikir selepas salat fardu. Setelah itu, bila seandainya Ibu dan Bapak berkenan, insya Allah kita akan memberikan prolog memasuki wukuf di Arafah. Kita akan perdengarkan 3 surat Al-Quran. Yang pertama surat Ar-Rahman, ya, agar berasa betul bahwa kita menjadi tamu Allah ini anugerah, sehingga kita akan pernah tidak putus untuk mengucap syukur kepada Allah. Terlebih, Masya Allah, hari ini banyak jamaah Kuwais yang bisa berhaji bersama dengan pasangannya. Ya, Masya Allah. Bisa jadi mohon izin kita dapat rezeki karena support dan doa istri kita di rumah di waktu duha, sehingga kita mendapatkan kemudahan. Ada di antara kita, Masya Allah, yang secara finansial hanya cukup untuk kita, tapi kepandaian istri memanage keuangan dapur, sehingga ketika kita mengungkapkan niatnya untuk berhaji, di luar dugaan, istri pun ternyata punya 25 juta rupiah. Bersyukur kita bisa berangkat bersama dengan pasangannya. Mudah-mudahan bukan hanya wukuf di Arafah kita berdampingan, di jannah pun mudah-mudahan kita berdampingan. Hari ini, Masya Allah, ada yang masih usia muda sudah melaksanakan ibadah haji. Ini nikmat yang luar biasa. Sementara, mohon izin, Bapak Amiruddin harus menunggu sampai usia 83 tahun. Ya, akhir raihan baru umur 18 tahun sudah bisa datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ungkapkan rasa syukur kepada Allah, maka nanti surat Ar-Rahman akan mengulang-ulang kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kedua, kita akan perdengarkan satu buah surat yang disebut dengan Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, terus kenapa? Karena wukuf di padang Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Masya Allah. Dan semua kita kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau besok ternyata hawa AC yang disiapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia tidak mampu mendinginkan suhu yang ada di dalam tenda, ingat-ingat saja pesan Rasulullah ketika orang di padang mahsyar, Masya Allah, matahari Allah dekatkan sehingga manusia seperti berenang di atas keringatnya. Ya, suhu 47, mungkin 46, insya Allah masih lebih kecil. Maka kita akan mendengarkan idza waqa'atil waqi'ah.
Ya, Masya Allah. Yang ketiga, nanti kami akan mendengarkan surat Al-Haqqah. Ya, kenapa? Karena di tengah surat Al-Haqqah ada informasi bagaimana Allah memberikan buku catatan amal manusia. Ada yang dari sebelah kanan dan ada yang dari sebelah kiri. Sehingga mudah-mudahan itu kan terbayang ketika kita wukuf di Arafah, kita bisa berulang-ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar catatan amal kita kelak diberikan dari sebelah kanan kita, dan syukur-syukur nanti ibu dan bapak kita bisa mengulang-ulang doa Nabi yang menyebut Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Hisab yang ringan itu adalah orang datang kepada Allah membawa aneka ragam kesalahan, membawa aneka ragam dosa, kemaksiatan dan kemungkaran. Allah mengatakan, "Qad ghafartu." Sudah aku ampuni dosa-dosamu. Dan wukuf di Arafah adalah momentum Allah paling banyak membebaskan umat manusia dari jeratan siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah menyebut Pak Purnomo bersama istri. Allah menyebut Pak Purdianto bersama istri. Pak Sugiharto bersama istri. Pak Kustiawan bersama istri. Pak Mohson bersama istri. Pak Dedi Darmadi bersama istri. Pak Mustafa bersama istri. Pak Ihsan Arbi masuk jannah. Masya Allah. Silahkan ibu dan bapak rahimakumullah. Kelas baru setelah itu kita akan memasuki puncaknya wukuf di padang Arafah. Bapak ibu, ada satu kalimat yang dianjurkan dan bahkan itu kalimat yang sangat dicintai oleh Nabi saat berwukuf di padang Arafah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang kalimat zikir itu puas dan kita merasa betapa dekatnya kita dengan Allah, betapa baifnya kita, betapa menghajatkannya kita kepada Allah. Mulai angkat tangan tinggi-tinggi, ujung jari tangannya sejajar dengan rambut kepalanya, ungkapkan apa yang menjadi hajat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya ibadah haji. Kelas puas berdoa, ibu dan bapak boleh istirahat, turunkan tangannya, karena ini momentum yang luar biasa. Lebih baik ibu dan bapak istirahat sembari zikrullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Minum air, makan siang, makan apple kalau dikasih, minum jus, tapi mohon izin bila jusnya itu berbentuk jus kotak untuk tidak disarankan diminum, apalagi dingin, karena itu memicu gatal di tenggorokan. Ya, Masya Allah. Puas, istirahat, mulai lagi. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkat tangan tinggi-tinggi. Berdoa lagi kepada Allah sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka nanti kita coba cari-cari tempat. Tapi sayang tenda Maktab 18 ini tidak ada pohon yang tumbuh di area tenda.
sehingga agak susah nanti kita nyari tempat yang cukup redup. Rasanya hanya di tenda lah tempat yang mudah-mudahan sejuk. Tapi boleh jelang-jelang maghrib kita keluar dari tenda, kita bawa pasangannya masing-masing, berdoa sambil menghadap kiblat, sambil berdiri, angkat tangan, sembari matahari bergerak ke peraduannya. Ya, Masya Allah. Dan disitulah muncul yang namanya tadarruan wa khufyah. Harap-harap yang besar, rasa takut yang luar biasa, habis waktunya sementara doa kita belum kita ungkapkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu maghrib datang, Bapak dan Ibu, selesailah puncaknya ibadah haji. Mudah-mudahan haji kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibu dan Bapak, saat kita memasuki maghrib, gak usah repot-repot untuk mencari wudhu. Ya, biarkan orang lain sholat maghrib dan isya, kita tidak akan sholat maghrib dan isya di tenda Arafah. Insya Allah mulai jam 7 sampai jam 8 malam itu adalah jatah kloter 19 JKS. Pertama, untuk diangkut dari Arafah menuju Musdalifah. Ya, mohon izin nanti akan terbagi dua. Ada jamaah yang murur, ini diperuntukkan untuk mereka yang lansia, seperti Pak Amiruddin dan Ibu Karwati. Kemudian Pak Eko Derajat bersama dengan Ibu Yuni, Bapak Slamet Riyadi bersama Ibu Yuyun, kemudian Ibu Saniah bersama Pak Adi, kemudian Ibu Harmika bersama Ibu Nonon, kemudian Pak Tri Harjono, mana Pak Tri Harjono ada? Pak Tri Harjono bersama Ibu Ririn, ya, ada sekitar 30 yang kita daftarkan untuk murur. Maka nanti akan diangkut yang pertama kali dari tenda Arafah menuju tenda Mina langsung. Pak Yuniarto sama Mas Bagus, ya, insya Allah. Nah, nanti akan didampingi oleh Bindat, ya, Ustazah Teti, dan dokter yang akan mendampingi di tenda Mina karena dikhawatirkan ada sesuatu berkaitan dengan kesehatan jamaah. Sisa yang 30 insya Allah akan mabit di Musdalifah, di hotel berbintang banyak dan berbulan sabit. Kelas kita akan berangkat menuju Musdalifah. Nanti Mas Bayu mohon diingat, ya, sampai di tenda Mina, begitu masuk waktu isya akan melakukan sholat isya dan maghrib di jamak qashar takhir. Termasuk kita yang ke Musdalifah, begitu sampai di Musdalifah, belum masuk waktu isya, nggak usah repot-repot ambil wudhu. Kita cari tempat yang nyaman, begitu isya datang, kita akan kumandangkan adzan isya, langsung qomat, sholat maghrib 3 rakaat dulu. Langsung qomat yang kedua, sholat isya 2 rakaat di jamak qashar takhir. Sholat maghrib diakhirkan di waktu sholat isya. Habis sholat maghrib dan isya, tidak usah repot-repot untuk mencari batu, langsung tidur. Karena syariatnya adalah mabit di Musdalifah. Tidak usah nyari batu, tidur saja di Musdalifah. Dan Nabi ketika menginap di Musdalifah, Nabi tidak melaksanakan sholat qiyamul lail. Sengaja tahu umatnya lelah habis wukuf di Arafah dan tidur di Musdalifah, namanya juga di tanah lapang, tidak bertenda, mungkin tidur, mungkin tidak, tapi biasanya saking capeknya kita wukuf di Arafah, di Musdalifah nyenyaknya luar biasa. Rasul sengaja membiarkan umatnya tidak tahajud untuk melakukan istirahat karena besok akan melempar jumrah, dan melempar jumrah ini bukan urusan kecil, ini cukup lumayan berat sekali. Ya, kita akan tidur di Musdalifah sampai subuh, ya, sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah.
Begitu subuh datang, kita akan kumandangkan adzan subuh, salat qabliyah subuh 2 rakaat. Langsung salat subuh berjamaah, habis salat subuh berjamaah, Bapak Ibu nggak usah beranjak dari tempat duduknya, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoalah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan fadhkurullaha indal masy'aril haram. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah di masy'aril haram. Apa itu masy'aril haram? Masy'aril haram itu adalah Muzdalifah sampai jelang terbitnya matahari. Dan momentum ini jarang didapati oleh tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena programnya nanti setengah 12 jamaah yang mabit di Muzdalifah akan diangkut menuju tenda Mina sampai habis. Bahkan jam 3 dini hari biasanya sudah habis semua jamaahnya. Ya, Masya Allah. Kelas. Nah, Ibu dan Bapak, begitu jelang terbit matahari, kita akan tinggalkan Muzdalifah menuju tenda Mina terlebih dahulu. Karena yang akan mabit di Muzdalifah adalah yang muda-muda, sehat-sehat, dan kuat-kuat. Insya Allah kita tidak akan mampir ke tenda Mina dulu, tapi kita akan bablas langsung menuju tempat melempar jumrah, karena tadi setelah berdoa kita sudah mengambil 7 butir batu untuk kita melempar jumrah Aqabah. Bayangkan ini tanggal 10 pagi, kita jalan masih sejuk, kita menuju tempat melempar jumrah Aqabah sambil mengumandangkan talbiyah, dan sesekali kita selingi dengan takbiran, karena saudara kita di Bekasi sudah motong kambing dan sapi yang dibeli dari Ustadz Moksan. Ya, insya Allah. Kalau kita selingi dengan takbiran sampai kita di area Jamarat, kita lewati Ula, kita lewati Wusta, kita akan menuju ke Aqabah, kemudian kita lempar satu demi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 butir batu. Kalau Mas Bayu nanti mewakilkan Pak Yuniarto, maka yang pertama lempar dulu batunya Mas Bayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 batu. Setelah itu ambil batu punya Bapak. Allahu Akbar an Yuniarto, Allahu Akbar an Yuniarto, sampai 7 butir batu. WA Bapak, sudah dilontarkan batunya, gunting rambutnya, ganti baju ihramnya. Sudah bisa ganti baju ihram dengan baju biasa, tidak lagi berlaku larangan-larangan ihram. Bila Allah takdirkan kita melempar tepat jam 7 atau sebelumnya atau lewat sedikit, nanti kami akan berikan opsi. Yang muda-muda dan kuat-kuat, bila ingin ifadah hari itu, silahkan maju sampai ketemu dengan halte bis shuttle Jamarat Masjid Haram. Ya, naik bis itu menuju Masjid Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i ifadah. Tawaf 7 keliling bermula dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Kemudian setelah 7 putaran menuju makam Ibrahim, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, berdoa kepada Allah, puas berdoa, minum air zam-zam kalau haus, minum air zam-zam bila lapar, lantas lanjut dengan sa'i ifadah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selingi dengan doa, berzikir 3 kali, berdoa 2 kali, baru berjalan menuju Marwah. Sampai di Marwah, melakukan hal yang sama, berzikir 3 kali, berdoa 2 kali, dihitung 1.
kembali ke Safa dihitung 2, kembali ke Marwah dihitung 3, pokoknya bermula di Safa, berakhir di Marwah. Setelah selesai 7 kali kita sa'i, lakukan tahallul yang kedua. Ya, tahallul yang kedua. Maka kalau sudah tahallul yang kedua, ini sudah boleh campur dengan istrinya. Kelas? Tinggal ibu dan bapak nanti nunggu waktu zuhur, sholat zuhur bersama dengan imam di Masjid Haram. Boleh bila ingin menyatukannya dengan sholat asar. Nanti habis sholat zuhur di Masjid Haram, bapak ibu bila ingin pulang ke hotel dulu monggo. Karena balik ke tenda mandinya nggak enak, udah penuh. Gitu, pulang ke hotel dulu jalan kaki 30 menit, mandi, ganti baju. Nanti sebelum maghrib kembali lagi ke tenda Mina untuk menginap malam 11 Dzulhijjah. Insya Allah nanti yang merasa tidak kuat jangan memaksa untuk tawaf dan sa'i ifadah tanggal 10 Dzulhijjah. Yang nggak kuat selepas melempar jumrah akabah langsung balik kembali ke tenda Mina. Di tenda Mina nanti akan tahallul, menggundul rambutnya. Mohon nanti saat tahallul kami minta betul istrinya masing-masing yang menggundul rambut suaminya. Insya Allah itu akan jadi kenangan dan itu akan indah terasa. Ya, Masya Allah. Keras. Tapi mohon ibu dan bapak rahimakumullah, karena istri kita bukan asli dari kota Garut, maka istri kita bukan ahli mangkas rambut, yang sabar. Ya, kalau ternyata Masya Allah nanti ada 2-3 luka di kepala, ya mohon sabar karena istri kita bukan ahli cukur. Ya bismillah, di situ nanti akan kelihatan kualiti suami kita, akan nampak kualiti istri kita. Masya Allah, udah meminggil tuh suami, yang lain udah selesai, suami kita belum, tapi diem aja. Alhamdulillah, berarti kualitasnya luar biasa. Kelas. Kembali ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan menginap malam 11 Dzulhijjah, menginap di Mina malam 11, malam 12, malam 13, termasuk wajib haji yang kena 1 ekor kambing bila kita tidak melakukannya. Sehingga yang ifadah tanggal 10 dan pulang ke hotel dulu, istirahat sedapat mungkin malam itu harus balik kembali ke tenda Mina. Meskipun mungkin jam 10 baru sampai, jam 11 baru sampai, tidak mengapa. Yang penting kembali lagi ke tenda Mina dan berada di wilayah area Mina. Kelas. Sholat maghrib 3 rakaat, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Sholat isya dikosor 2 rakaat, habis itu tidur. Ya, jam 3 insya Allah kita bangun, kita akan lakukan qiyamul lail, sholat malam dan berdoa kepada Allah. Dan ini tempat serta waktu yang hebat untuk kita berdoa dan status kita adalah tamu Allah Azza wa Jalla. Subuh datang, kita kumandangkan adzan subuh, sholat qabliyah subuh 2 rakaat, lanjut dengan sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Habis sholat subuh, ibu dan bapak berzikir, berdoa, lanjut dengan takbiran. Karena talbiyah berakhir tanggal 10 Dzulhijjah jelang kita melempar jumrah akabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Halas, puas kita takbiran, kita sarapan pagi. Kemudian kita masuk waktu duha, sholat duha di tenda Mina, istirahat lagi. Zuhur datang, kita sholat zuhur 2 rakaat di qasar, tidak ada ba'diyah dan tidak ada qobliyah. Silahkan berzikir, silahkan berdoa, tidak ada juga kultum. Kasihan, nggak capek. Ya.
istirahat dan kita tidak melempar jumrah karena jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu waktu terlarang jamaah Indonesia melempar jumrah. Ya, karena itu sedang puncak-puncaknya panas. Kita istirahat menunggu asar. Begitu asar datang, kita akan laksanakan sholat asar di qashar 2 rakaat. Habis sholat asar, kita menyiapkan 21 butir batu kerikil. Kita akan melempar jumrah tanggal 11 Zulhijjah diiringi dengan takbiran. Kelas sampai di ula, kita akan siapkan 7 butir kerikil, kita lempar ula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas melempar ula, kita mundur sedikit ke belakang, cari tempat yang nyaman, hadapkan ke arah kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Dan mungkin itulah doa memohon mabrur yang pertama. Karena setelah Aqabah, Nabi tidak menuntun doa. Nabi hanya melempar Aqabah saja. Kita berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Lanjut dengan doa pribadi. Ya, itu saat mustajabnya doa. Sudah puas berdoa, kita akan menuju ke wusta, kita lempar wusta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mundur ke belakang, hadapkan ke arah Ka'bah, angkat tangan tinggi-tinggi, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Lanjut dengan doa pribadi, boleh dengan doa Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Boleh. Ya, puas berdoa. Bapak Ibu, kita melempar jumrah Aqabah tanggal 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis melempar jumrah Aqabah, langsung balik kanan. Pulang kembali ke tenda Mina. Di Aqabah tidak berdoa. Sampai seorang sahabat menyatakan dirinya melihat sepertinya Rasul kurang suka dengan tempat itu. Sehingga di Aqabah Rasul tidak berdiri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di tenda, kita akan sholat maghrib 3 rakaat, Isya nanti di qashar 2 rakaat. Habis itu kita menginap malam 12 Zulhijjah. Masya Allah, kita akan lakukan tahajud di tenda Mina, sholat qabliyah subuh, sholat subuh tanggal 12 Zulhijjah. Habis sholat subuh kita berzikir, berdoa, kita rehat. Waktu duha kita sholat duha. Zuhur kita sholat zuhur 2 rakaat di qashar saja. Kemudian istirahat lagi. Memasuki waktu asar tanggal 12 Zulhijjah kita akan melaksanakan sholat asar di qashar 2 rakaat. Dan di tanggal itu dan di waktu-waktu itu Bapak Ibu akan menyaksikan banyak saudara kita, hampir 90% ngambil nafar awal. Maka di hari itu toilet tenda Mina kosong, tenda Mina pun kosong. Maka Pak Arif bersama dengan 3 saudaranya Arif juga boleh ngapling 1 tenda besar untuk bertiga. Ya, Masya Allah. Tinggal tumpuk tuh kasurnya jadi 4 tumpukan. Kayak spring bed nanti. Bebas insya Allah. Karena 90% mandatori untuk nafar awal jamaah Indonesia. Bismillah. Kita nunggu 13 tahun. Kita akan nafar sani. Bismillah ya. Nah, begitu orang pada pulang, kita habis sholat asar, bergerak meninggalkan tenda Mina menuju tempat melempar jumrah. Siapkan 21 butir kerikil lagi. Ula kita lempar, habis ula kita lempar, kita berdiri menghadap kiblat, berdoa Allahumma ij'alhu hajjan mabrura
wa damban maghfura. Lanjut doa pribadi. Wusta kita lempar, habis itu kita berdoa, kemudian kita lempar Aqabah, habis Aqabah kita pulang ke tenda Mina untuk menginap malam 13 Zulhijjah. Kita akan pulang tanggal 13 Zulhijjah, namanya Nafar Sani. Salat maghrib 3 rakaat di waktunya, salat isya 2 rakaat di waktunya, habis salat isya kita istirahat malam 13 Zulhijjah. Nanti insya Allah banyak yang boyongan tenda, pindah-pindah semua. Di sana kosong dingin, di sini bagus bersih. Itu masya Allah, ngafling sendiri-sendiri nanti. Kelas. Nanti rombongan 4 kamu sendiri boleh. Rombongan 6 mau sendiri, monggo silahkan konsolidasi. Ya, masya Allah, kita nikmati betul. Kita yang mengawali tenda Mina dan kita juga yang mengakhiri. Ya, masya Allah, kelas. Subuh datang, kita akan salat subuh. Masya Allah, qabliyah dulu, baru salat subuh berjamaah. Habis salat subuh kita istirahat, siapkan semua barang-barang kita yang ada di tenda Mina, dikemas dengan baik, dengan rapi, untuk dibawa pulang ke hotel Rawabi Asyuruk pada tanggal 13 Zulhijjah. Waktu duha kita akan salat duha 2 rakaat. Nah, kalau sudah tanggal 13, tidak ada lagi larangan melempar pas zuhur. Melempar jumrah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, afdalnya itu adalah after tergelincirnya matahari. Ya, di waktu duhur. Maka tanggal 13, jam 11 lewat dikit, kita akan keluar dari tenda Mina menuju Jamarat. Biar sampai di Jamarat pas azan zuhur berkumandang, selesai azan zuhur, kita langsung lempar jumrah. Dan itu waktu afdalnya. Dan saat itu Jamarat sudah kosong. Yang sepuh-sepuh, yang uzur-uzur pun gak mau dipandu sama karunya. Apalagi pembimbingnya. Udah jalan sendiri-sendiri karena tidak ada kondisi yang membahayakan. Lempar ula 7 kali, berdoa kepada Allah. Karena sudah kosong, silahkan doa sepuas-puasnya. Tidak akan diusir oleh polisi. Kapan lagi kita berdoa? Sepuas berdoa, kita ke wusta, lempar wusta 7 kali, berdoa, dan ini doa yang paling terakhir di momentum kita menaikkan ibadah haji. Puas berdoa kepada Allah, boleh ibu dan bapak memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke tempat ini 2, 3, 4, 5 kali. Kembalikan ya Allah kami ke tempat ini bersama dengan anak-anak kami. Tapi ketika kita sadar betapa banyak waiting list yang ada di Indonesia, kita tanggalkan egoisme kita, kita sebutkan, ya Allah, panggillah anak cucu kami, panggillah saudara-saudara kami, panggil pulang ya Allah untuk menaikkan ibadah haji ke Baitullah. Silahkan Bapak dan Ibu cukup, ya Allah, panggil kami ke tempat ini untuk menaikkan ibadah umrah bersama keluarga kami. Silahkan berdoa kepada Allah. Malas berdoa, kita lempar Aqabah. Habis melempar jumrah Aqabah, mohon izin, nanti jangan pada bubar dulu. Kita kumpul di Aqabah, kita akan lakukan sholat zuhur dan asar sekaligus di jamak dan qasar. Tapi dengan catatan, sholatnya di luar area Mina. Karena di area Mina hanya boleh di qasar. Kita lewati Aqabah dikit, itu sudah di luar Mina. Kita sholat zuhur dan asar di qasar dan jamak. Ya, Masya Allah, habis sholat zuhur dan asar di jamak qasar, mohon izin kita akan kumpul sejenak untuk mendapatkan sedikit tausiah Aqabah. Ya,
Apa isinya nanti di Aqabah tanggal 13. Ya, insya Allah. Selesai acara itu, Bapak Ibu, silahkan ungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Seluruh rangkaian ibadahnya sudah ditunaikan dengan baik. Yang mau sujud syukur silahkan. Yang memeluk pasangannya silahkan. Yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan mengucap selamat kepada temannya. Selamat ya Pak Pur, selamat ya Pak Agus, selamat ya Pak Subiantoro, selamat ya Mas Yusuf, alhamdulillah ya Allah, silakan. Ya, tapi mohon izin, jangan terlalu euforia dalam kebahagiaannya. Ungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah. Puas, kita akan kembali ke tenda Mina untuk pulang terakhir ke Hotel Rawabi Asyuruk. Mudah-mudahan kita pulang ke hotel dengan membawa catatan haji mabrur dan kenangan yang indah sekali bersama dengan pasangan dan rekan-rekan sejannah kita semuanya. Itulah Ibu dan Bapak rahimakumullah, rangkaian yang akan kita lakukan mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan kenikmatan, kekhusyuan, dan juga nilai haji yang mabrur insya Allah. Itu aja Ibu dan Bapak rahimakumullah yang akan kita lakukan selama kita menunaikan ibadah haji. Maka dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kalimat yang wajib kita hafal, yang pertama labbaik Allahumma hajjan, yang kedua talbiyah, ya Masya Allah, yang ketiga adalah doa Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Yang keempat, kalimat zikir di Arafah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 4. Yang lain-lain gak usah bingung doanya apa. Ustaz pula doanya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Aduh, gak hafal. Ustaz Armi doanya Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik. Aduh, gak hafal. Ustaz Muhsan doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina. Doanya bagus sekali, tapi kita gak hafal. Pula doanya dahsyat sekali, kita gak hafal. Ibu dan Bapak mohon izin, Umar bin Khattab, Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, ternyata saat beliau berhaji, doa yang paling banyak beliau sebutkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau ulang-ulang doa itu, dan itu yang selalu beliau panjatkan kepada Allah, karena yang Nabi mintakan saat berhaji itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara kita minta diberikan keturunan yang soleh dan soleha, itu namanya atina fid dunya hasanah. Saudara kita sebelah kiri ternyata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Masya Allah, itu atina fir apa? Wafil akhirati hasanah. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Maka nggak usah bingung. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misal Pak Sarkun, Pak Sumarjono, Pak Supriyono baru angkat tangan Allahumma alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura, diusir askar, tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik ketika berhaji, doa yang beliau banyak mintakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Itulah Bapak Karmali, Ibu dan Bapak rahimakumullah, materi pemantapan manasik haji pada pagi hari ini. Mari kita terus tata jarum hati kita semua, dan mari kita hadirkan kesiapan kita lahir dan batin untuk menyempurnakan rangkaian ibadah haji kita semua. Monggo.